Oke, jadi kita di sini akan membahas strategi persiapan UTBK 2022. Buat pejuang UTBK 2022, perlu banget nih untuk tahu apa sih hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi UTBK 2022. Apalagi kita tahu nih, UTBK itu adalah salah satu ujian masuk perguruan tinggi dengan tingkat keketatan yang cukup sulit. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini di sini kita ada daftar ataupun data pendaftar UTBK SBMPTN 2021, di mana jumlah peserta UTBK itu ada 77.858. Tapi kita bisa lihat di sini jumlah hadir tes 732.801.000. Jadi di sini ada sekitar puluhan ribu atau sekitar mungkin 7 kurang 3, 4, 7 kurang 2, 5, 45.000 orang yang dia itu bolos. Bolos kenapa? Tidak hadir ataupun telat. Jadi untuk teman-teman perlu banget nih tahu dengan pasti nanti kalian itu UTBK-nya itu di mana, di kampus mana, ruangannya di mana. Oleh sebab itu kalau bisa kita cek lokasi. Akan ada nanti dikasih tahu kapan-kapan aja kita bisa cek lokasi. Udah gitu, jangan salah juga ya teman-teman. Jadi ada beberapa kasus yang mereka tuh salah tempatnya gini. Di beberapa kampus itu kan dia punya beberapa, di beberapa universitas dia punya beberapa kampus. Jadi ada yang dia tuh, misalnya kayak di ITB itu kan ada 3 kampus. Kampus Ganesha, kampus Jatinangor, kampus Cirebon. Dia tuh dapatnya di ITB. Tapi dia nggak baca tuh kalau dia tuh di kampus Ganesha. Akhirnya apa? Dia pergi tuh misalnya ke kampus Cirebon. Tahu-taunya dia salah lokasi. Dia mau ke Ganesha. Tapi jarak antara Cirebon dengan Ganesha itu mungkin cukup jauh. Kalau harus datang pada saat itu juga mungkin saat mereka salah gitu. Akhirnya apa? Terlambat. Kalau terlambat ya nggak ada cerita, harus didis. Ataupun ini, curang. Jadi teman-teman, jangan main-main ya buat UTBK itu nggak ada cerita bisa pakai contekan lah, ataupun bisa pakai joki-jokian lah. Kalau kamu ketahuan itu otomatis didis dan nggak bisa masuk PTN. Jadi harus diperhatikan banget ya teman-teman. Udah gitu tuh kita harus tahu nih peminat UTBK itu atau orangnya kan tadi tuh sekitar 700 ribuan. Tapi yang diterima berapa? Cuman 184.000. Hanya 23% yang diterima, nggak sampai setengahnya. Bahkan nggak sampai seperempatnya. Itulah saking susahnya UTBK itu, gitu. Jadi kita harus siapin diri. Bayangin antara 7 dengan 1. Dari 7 kali lipat lah. Itu berarti. Atau dari 7 kali lipat lah itu cuma 1 lah yang diambil. Kayak gitulah imbangan atau perbandingannya. Jadi tahu kan gimana seberapa sulit dia, bukan potong setengah lagi nih. Bukan potong berapa tapi udah 7 kali 1 gitu. Lalu kemudian kita di sini ada penyesalan akan selalu datang di akhir. Ini ada quotes. Ya memang sih gak akan selalu datang di awal, kalau nggak ya bukan penyesalan namanya. Jangan sampai nanti kita itu nyesal teman-teman kita itu udah dapat kampus impian mereka. Udah gitu, atau mungkin teman-teman kita itu udah punya kampus masing-masing, udah punya universitas masing-masing, udah punya alma mater sendiri gitu. Sedangkan kita nggak punya gitu. Bisa jadi kita punya yang kita nggak impikan, ataupun malahan nggak punya sama sekali. Udah gitu, jadwal ataupun kesempatan UTBK itu cuma 3 kali ya teman-teman. Nggak bisa sampai 4 kali, 5 kali. Bisa jadi malahan kita sama sekali nggak bisa dapat PTN. Yang mewajibkan kita jadi harus ke sekolah lain, misalnya PTS. Jadi teman-teman harus banget nih dipersiapin UTBK-nya. Jangan sampai nyesalnya di akhir. Oke? Lalu, di video kali ini kita mau bahas apa sih? Yang pertama itu media pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Buku, bimbel kah?
atau aplikasi-aplikasi pembelajaran. Apalagi nih, sekarang kan lagi masa berlakunya PPKM ya, ataupun pembatasan gitu, dimana kita tuh sekolah semua online. Bisa jadi ini materi-materinya kita juga bingung nih mau belajarnya dari mana gitu. Apalagi pembelajaran mungkin belum tentu jelas di kelas gitu kan. Lalu cara belajar yang benar. Cara belajar atau tips belajar apa sih yang baik untuk belajar UTBK dan bahas-bahas soal. Bisa jadi nih selama sekolah gitu kan, selama sekolah online kita sendiri juga sebenarnya belum ngerti gitu atau belum tahu belajar yang gimana sih yang bagus buat kita paham materinya, apalagi kurangnya interaksi lagi sama guru sama temen untuk ngerti pembelajaran. Apa-apa kita harus sendiri gitu kan. Gimana sih caranya supaya bisa mengikuti kayak gitu, apalagi ini UTBK bukan ujian-ujian biasa. Lalu buat jadwal belajar, progres, serta rekomendasi aplikasi buat jadwal belajar kita. Kita perlu banget nih buat jadwal belajar. Karena apa? Karena bayangin UTBK itu materinya tuh materi 3 tahun. Bayangin satu pelajaran aja, misalnya fisika. Fisika 1 tahun itu materinya ada mungkin banyak, berapa materi gitu kan. Udah gitu kali 3 itu baru 1 subtes. Ini ada 8 subtes. Gimana mau betul-betul paham ngerjain semuanya? Udah gitu kan kita nggak tahu subtes mana sih yang bakal keluar. Dan soal untuk per orang itu beda-beda lagi. Jadi kita nggak bisa samakan sepenuhnya soal nanti teman kita yang ujian duluan dengan ujian kita. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Rekomendasi media pembelajaran. Yang pertama itu ada rekomendasi buku. Pertama kita bahas saintek ya teman-teman. Oke, saintek yang pertama itu kalau dari saya Wangsit. Ini buku latihan soal yang menurut saya sangat-sangat bagus. Tapi ada baiknya sebelum kita bahas ini, kalau bisa kita tahu dulu konsepnya. Jadi jangan langsung pelajari gitu, karena sebenarnya Wangsit ini kalau saya lihat lebih ke latihan soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukunya itu biasanya per materinya ada fisika, matematika, biologi, kimia. Dan setahu saya ini dijualnya itu di Tokopedia. Biasanya seperti itu ya. Tokopedia, Shopee. Teman-teman bisa banget tuh lihat di online shop mana sih yang menjual buku seperti ini, dan kalau bisa belinya dari official store-nya aja. Lalu ini ada Erlangga Fokus UTBK 2020 Saintek. Ini yang 2020 ya. Nanti kalau saya pakainya 2020. Kalau teman-teman ada dapat yang terbaru 2021 bisa banget nih. Jadi itu bukunya yang ini ya. Yang ini nih. Jadi kalau bukunya ini, kalau dari saya paling suka itu bagiannya tuh bagian yang biologi. Karena menurut saya untuk bagian biologinya ini mereka itu cukup lengkap materinya, udah gitu cukup detail juga dan mudah dipahami lah. Dari buku-buku yang lainnya, salah satu yang saya paling suka itu biologi, yang bahas biologi itu ada di buku ini. Lalu kalau kalian punya waktu yang cukup banyak juga untuk bahas biologi gitu ya, perbiologian. Untuk kalian yang pengen masuk misalnya biologi kah, fakultas kedokteran kah, fakultas kedokteran gigi, ataupun yang berupa kesehatan-kesehatan yang banyak biologi-biologian, tuh bisa banget tuh baca yang Campbell Rice. Sebenarnya edisi 8 ya. Sebenarnya gini, Campbell Rice itu sebenarnya buku kuliahan ya. Biasanya di jurusan-jurusan biologi murni, kedokteran. Setahu saya kedokteran juga bakal pakai biologi yang Campbell Rice ini sih awal-awal. Seperti di semester 1. Jadi bukunya ini itu dia itu terjemahan, buku terjemahan gitu, karena ini dari luar ya. Tapi isinya betul-betul lengkap. Sampai saat ini saya ngelihat buku paling lengkap buat biologi yang mau kalian bahas itu di materi SMA, itu paling lengkap sih di sini. Jadi kan kalau pelajaran di UTBK itu kan, kalau biologi,
mereka tuh lebih dalam gitu soalnya. Bahkan ada beberapa soal yang ada kata-kata ataupun istilah-istilah yang kita bahkan nggak pernah denger gitu sehari-hari. Jadi kalau di buku ini dia tuh lengkap banget dan semuanya itu dibahas. Jadi pasti kalian akan denger juga gitu. Pasti kalau kalian betul-betul hantemin nih 3 nih, auto bagus banget sih nilai kalian. Jadi ini biasanya sih buku-buku yang dipakai untuk anak-anak olimpiade biologi. Kalau kalian tahu, teman-teman kalian pasti yang ikut olimpiade biologi tahulah buku ini. Tapi ini tidak disarankan untuk teman-teman yang nanti belajarnya bakal mepet. Tapi kalau pengen memang mendalami biologi dan pengen serius di UTBK biologi, kalau ada waktu monggo dicek gitu. Ini tapi ya kekurangannya gitu, bukunya tebel banget. Itu ada sekitar pokoknya tebel berat gitu. Dan dia tuh harganya mahal. Serius ini bukunya mahal banget. Kalian bisa cari ini di Gramedia juga ada ataupun di online shop juga ada. Udah gitu yang buku selanjutnya itu ada buku Masterbook of Physics Martin Kanginan. Sampai saat ini buku fisika ya, yang paling saya suka itu oleh penulis Bapak Martin Kanginan. Kenapa? Karena di buku Bapak ini gimana ya? Dia tuh jelas gitu, step by step itu jelas. Jadi kalian itu nggak dikasih carcep yang tiba-tiba ada rumus. Itu aku paling benci tuh ada buku yang kayak gitu, yang tiba-tiba ada rumus aja gitu, nggak tahu dari mana datangnya rumus itu. Karena pas saat kalian UTBK itu kan waktunya sedikit tuh, kalian nggak akan ingat lagi tuh cara cepat itu. Ingat rumus yang biasanya aja, itu kalian udah syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ingat-ingat apa ya, ingat-ingat cara cepatan lagi, udahlah, menurut saya susah gitu. Karena carcep itu kan ada banyak tuh, carcep nanti bentuk soalnya diginikan ada lagi cara cepatnya, ada bentuk soalnya diginikan ada lagi cara cepatnya, gak akan terhafal gitu. Tapi kalau soalnya ini bukunya yang ini ya, ini yang jilid 2-nya, ini jilid 1-nya. Kalau buku yang ini tuh menurut saya betul-betul step by step, udah gitu soal-soalnya dia tuh ada soal-soal simak juga ada, utul juga ada, terus soal-soal luar negeri juga bahkan ada, tes-tes masuk sekolah luar negeri juga bahkan ada. Dan dia itu dibahasnya tuh per bab ya, per bab, dan lengkapnya itu dari mana, dia itu dari materi, dari mind map. Jadi di sini nanti di dalam buku ini ada lengkap gitu mind mapnya. Jadi kalian bisa tahu tuh asal-usul pembelajaran itu dari mana gitu. Dari mana aja cabang-cabang rumusnya ini gitu. Jadi nanti di sini itu dijelaskan, dan biasanya di dalam buku ini tuh kadang itu dijelaskan dia tuh nggak hanya satu jalan gitu, nggak hanya satu cara, bisa cara-cara lain juga untuk melatih kreativitas kalian dalam memahami atau mengerjakan soal. Lalu ini full pembahasan full pembahasan top sukses matematika SMA. Yang ini nih bukunya. Jujur, ini buku paling inceran selama aku SMA untuk matematika ya, karena ini salah satu buku yang pertama soal-soalnya itu relevan. Dalam artian relevan itu soal UTBK juga lengkap di dalam, soal simak, soal utul, soal ujian-ujian lainnya. Udah gitu penjelasannya tuh juga sama, jelas. Penjelasannya tuh lengkap dan bisa dimengerti. Itu sih yang paling aku suka dari sini. Makanya kalau bisa, kalau kalian punya juga, kalau kalian tertarik bisa banget nih dicoba. Mungkin ada buku kelas kalian, buku siapa gitu yang kalian pernah lihat, oh ini ada bukunya ini. Kalau kalian tertarik, bisa banget nih coba pinjem aja dulu. Apakah kalian suka atau enggak. Apakah cocok juga untuk kalian, karena setiap orang kan berbeda-beda. Ada mungkin dia nggak cocok sama buku yang ini, kurang paham dia kalau yang kayak gini gitu. Tapi kalau dari saya, sepengalaman saya, ini buku-buku yang paling saya rekomendasikan selama saintek.
Lalu rekomendasi buku soshum, jujur saya bukan soshum, saya saintek, tapi ini rekomendasi dari teman-teman saya yang menghadapi ujian itu. Buku-buku yang mereka pakai itu pertama itu Wangsit, ini penulisnya ya. Bukunya itu seperti ini nih, ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi. Nanti kalian coba beli yang 2022, keluaran terbaru, karena nanti kalau 2022 dia soal 2021 masuk di dalamnya, kayak gitu. Terus yang menguasai IPS sistem kebut semalam, ini biasanya tuh kami panggil SKS kuning. Biasanya ini tuh terkenal banget sih buat anak-anak yang mau ujian nanti di kelas 12, sesama kalian bakal kenal sih buku ini. Jadi bukunya yang ini. Sepengalaman saya pernah membaca buku ini, hal yang paling saya suka dari sini itu sejarahnya, karena sejarahnya tuh lengkap gitu. Kalau dari saya yang saya lihat sejarahnya tuh lengkap. Udah gitu mereka nyusunnya rapi gitu loh. Kayak pokoknya bagus gitu, kayak timelinenya. Misalnya ada tahun berapa ke tahun berapa. Udah gitu mereka tahu gitu loh poin-poin pentingnya itu. Jadi nggak kayak buku, tau nggak kamu buku sejarah yang kamu dijelasin gitu A B C D E. Enggak, dia tuh kayak betul-betul poin-poin yang betul-betul hal-hal yang apa ya, yang penting buat kamu tahu. Jadi kamu nggak belajar sejarah yang kayak biasanya yang banyak-banyak gitu, yang tebel, yang bikin pusing lah pokoknya. Lalu buku The King SBMPTN. Ini juga salah satu buku yang sama ramainya tuh sama Wangsit. Wangsit itu biasanya ramai banget tuh dibeli biasanya untuk anak-anak yang mau TBK. Tapi kalau dari saya belum pernah pakai. Tapi kalau untuk teman-teman saya merekomendasikan, apalagi yang anak-anak sosum itu merekomendasikan untuk beli buku The King SBMPTN. Jadi buku-buku ini sama sekali tidak di apa ya, saya nggak dibayar, tapi ini sepengalaman saya, bukan karena saya dibayar untuk menjelaskan ini ya. Jadi teman-teman perlu tahu ini memang dari rekomendasi dari saya. Lalu rekomendasi belajar TPS. Pertama itu Wangsit, balik lagi tuh Wangsit yang TPS. Jadi mereka tuh udah langsung di dalam gitu semua, ada PU, PBM, terus PPU, PK. Menurut saya ini juga salah satu buku yang bagus banget sih untuk dipelajari. Dan mereka itu nanti jelas juga gitu. Pokoknya tau lah ya Wangsit kayak mana. Bagus lah pokoknya. Kalau kalian punya nih, temen yang punya ini, atau lagi punya uang untuk beli ini, bisa banget nih coba buku yang ini. Lalu Instagram, ini dari saya panggil apa ya, pokoknya dari @fauzan_al_rashid. Jadi beliau adalah seorang dosen, yang saya tahu beliau adalah seorang dosen UI. Jadi di dalam postingannya itu banyak tentang materi-materi terlebih ya, bahasa Indonesia seperti kalimat efektif, terus menggunakan tanda baca, pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh orang-orang kepada beliau gitu. Kalau misalnya kayak gini, jawabannya seperti apa. Dan kalian bisa lihat tuh nanti di dalam postingannya tuh menurut saya betul-betul bermanfaat. Baca, tonton aja sih, atau lihat aja, coba cek aja ke Instagramnya, monggo banget tuh. Pokoknya kalau dari saya ini sangat direkomendasikan. Lalu untuk kitab numerik, ini untuk PK ya. Kalau untuk teman-teman yang udah join ke dalam Telegram kita, kitab numerik ini udah saya lampirkan ke dalam grup beserta dengan pembahasannya. Jadi di sini tuh ada kayak soal-soal pertidaksamaan, fungsi, dan lain-lain. Ini menurut saya betul-betul melatih kreativitas kita sih dalam mengerjakan pengetahuan kuantitatif dan juga konsep kita gitu dalam mengerjakannya. Nanti dia tuh disusun per materi gitu, misalnya pertidaksamaan dulu, sampai ada sekian soal, lalu ada rasio atau perbandingan, dan lain-lain. Jadi nanti kalau bisa dicek-cek juga tuh di dalam grup kita itu sudah ada saya lampirkan lengkap dengan pembahasannya. Untuk link telegramnya nanti akan kita buat di deskripsi. Lalu ini ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti biasanya ya, kalau untuk seperti kalimat efektif, penggunaan tanda baca, ya pasti kenal banget sih sama Puebi dan Perlu banget nih.
Kalau bisa juga satu lagi ya yang perlu diinstal itu KBBI. Di aplikasinya ini ada kok, buat HP juga ada, untuk ngecek apakah baku atau tidak gitu kata-kata tertentu. Jadi kita bisa tahu tuh apakah benar atau enggak, karena kan salah satu syarat kalimat efektif itu kan dia menggunakan bahasa yang baku, dan sering banget nih kita salah mengerti gitu apakah dia ini baku atau tidak, karena ada kebiasaan menggunakan kata-kata tersebut. Jadi kalau bisa juga satunya itu kita download KBBI. Lalu Twitter @ivanlanin. Coba aja deh dicek. Pokoknya di sini banyak banget postingan-postingan yang tentang materi-materi TPS UTBK ataupun hal-hal yang berupa dengan benar tidaknya suatu bahasa Indonesia itu. Dan menurut saya sangat recommended banget Twitternya. Oke, lanjut kita ke aplikasi belajar online. Di sini ada beberapa aplikasi belajar. Kalau yang pertama itu Zenius, Ruang Guru. Dan Ruang Guru ini untuk aplikasi belajar yang kedua ini yang pernah saya pakai. Kalau dari saya lebih menjelaskannya gini nih. Kalau yang saya lihat ya, Zenius itu lebih yang kayak apa ya? Penjelasannya tuh lebih cepat, lebih bukan cepat juga sih, tapi kayak dibandingin Ruang Guru itu lebih banyak, lebih belibet juga gitu. Jadi kalau Ruang Guru ini, kalau bisa ya kita pakainya itu dalam keadaan apa ya, kalau yang bagusnya itu dalam kita belum tahu konsep, belum tahu pelajarannya, karena dia betul-betul dari awal banget tuh diajarinnya. Kalau aku ya liatnya betul-betul dari yang hal paling dasar gitu. Tapi untuk yang memang udah tahu konsep dan pengen ngulang-ngulang atau apa, kalau dari saya sih pengen lebih prefer itu Zenius gitu. Kalau dari saya untuk ngulang-ngulang konsep atau memperdalam, kayaknya kalau dari saya lebih prefernya itu Zenius. Tapi jujur dari kedua aplikasi ini, saya merasa ini yang kedua yang paling recommended sih. Apalagi Ruang Guru buat biologinya. Wah, yang ini betul-betul lengkap. Salah satu yang betul-betul paling lengkap biologinya bimbel online itu yang saya tahu Ruang Guru. Dan di Ruang Guru ini lebih tertata gitu. Pokoknya dia tuh lebih, nanti di dalam video-videonya juga ada kayak kuis-kuisnya, ada juga kayak tanya jawabnya seperti itu gitu. Kayak pokoknya bagus deh, pokoknya dia punya banyak fitur-fitur yang bermanfaat, sama juga nih sama Zenius. Dan hal yang saya suka ini nanti di Zenius itu banyak fitur juga, seperti nanti ada live streaming, kita bisa tanya-tanya, bahkan kita bisa tanya-tanya soal gitu, nanti ada jadwal live streaming, kita bisa tanya, ada soal nanti dibahas gitu di live streamingnya. Udah gitu ada tryoutnya, ini aku betul-betul suka sih. Hal yang paling aku suka juga dari Zenius, misalnya tryout UTBK itu bahkan ada tiap minggu gitu, dan gratis, itu yang paling enak ya. Dan kalau kita mau pilih nih yang murahnya lah ya, jadi kan sini ada banyak, Zenius itu juga berbayar, ada yang berbayarnya juga, seperti paket-paket Ultima, Aktiva, dan lain-lain. Dan dia tuh banyak diskon-diskonnya gitu, banyak ada promo-promonya. Kalau mau yang buka semua video-videonya, kalau kita nggak berbayar itu nggak semua terbuka. Itu pesan aja yang Aktiva. Menurutku yang Aktiva ini bahkan dia tuh udah worth it banget kalau dari aku ya. Udah termasuk worth it gitu. Lalu ini aplikasi untuk tryout. Sebenarnya ini ada Pamify sama Eduka ya. Sebenarnya Pamify itu bukan tryout, tapi ada juga kayak pembelajaran pelajarannya. Tapi saya belum pernah pakai sih kalau untuk yang kayak belajarnya gitu, untuk video-video pembelajaran, lebih yang ke tryout. Saya jujur lebih suka ini, paling saya suka itu tryoutnya. Karena dia itu lengkap gitu analisisnya. Kamu ranking berapa tuh dari setiap orang. Udah gitu rankingnya pun bukan ranking dari keseluruhannya, bahkan ranking per subtes. Udah gitu analisisnya,
analisis kamu bisa nggak ya kira-kira masuk ke sana. Nanti di situ ada berapa sih peluang kamu masuk ke suatu pilihan kamu itu tuh. Misalnya dari hasil dari tryout itu gitu. Misalnya kamu nih nilainya sekian, kamu tuh di ranking keberapa sih dari semua orang-orang yang milih itu gitu. Hal yang paling aku suka itu, jadi tryoutnya itu, dan bukan hanya itu, kemampuan kamu rata-rata mengerjakan soal itu ada berapa menit kayak gitu. Ini analisis tryoutnya betul-betul lengkap. Gitu. Itulah yang paling aku suka dari Pahamify. Sama juga sama Edukas. Mereka tuh punya analisis video yang cukup lengkap. Dan soal-soalnya juga berkualitas. Eduka dari pembahasannya, soalnya saya betul-betul suka juga. Sama juga dengan Pahamify. Jadi ini dua aplikasi tryout yang paling saya nanti-nantikan kalau ada keluaran tryoutnya. Lalu yang terakhir Kuiper. Ini salah satu aplikasi yang banyak direkomendasikan oleh teman-teman saya, tapi jujur saya belum pernah pakai. Jadi saya belum tahu gimana persis, tapi kalau dari teman-teman saya, salah satunya juga merekomendasikan aplikasi ini. Oke, yang selanjutnya itu ada tips belajar dan bahas soal. Gimana sih belajar yang baik untuk kita hadapi ujian UTBK ini? Kayak gitu ya. Yang pertama kita akan bahas dari tips belajar. Yang pertama itu buat jadwal, target, dan progres dalam belajar. Karena apa? Karena yang tadi udah saya jelaskan. Banyak. Dan kalau kamu nggak buat, ya hasil berapa? Apa? Berantakan. Kamu nggak tahu tuh, kamu itu, kalau kamu nggak punya progres, kamu nggak tahu. Kamu itu kurangnya di mana sih? Kurangnya kamu itu di mana? Kamu nggak pahamnya itu di mana gitu. Udah gitu kamu kalau nggak punya target, kamu nggak tahu belajarnya itu udah sampai mana. Kamu belajarnya bayangin udah buku numpuk nih. Kamu asal lihat aja gitu, asal lihat mana yang apa gitu. Tapi kamu nggak tahu udah berapa buku yang kamu pelajari. Kamu cuman asal buku. Misalnya ini kamu buka halaman sekian, halaman 60, habis itu kamu tinggalin. Ini kamu buka halaman 35, habis itu kamu tinggalin. Udah gitu kamu lupa udah sampai mana aja kamu belajar. Yang benar itu gimana ya, kamu susun buku-bukunya, kamu jadwalin ini buku pertama, ini buku kedua, ini buku ketiga. Karena kalau kamu nggak buat jadwal, ujung-ujungnya terakhir itu kamu pasti keteter sih biasanya. Keteter, kamu bakal lebih nyesel, wah ternyata banyak masih aku belum pahami gitu. Wah ternyata aku ini udah jauh dari yang seharusnya, udah jauh dari teman-teman gitu, bahkan dari orang-orang, karena nanti kamu akan hadapi tryout itu nilainya bisa menakjubkan gitu, bisa bahkan kamu gak tahu gitu mereka makan apa sih kayak gitu. Lalu yang kedua itu utamakan konsep. Ini nih, bukan hafalan yang paling salah nih, bukan hafalan ya teman-teman, tapi konsep. Sama kayak misalnya kamu belajar biologi, kamu cuman hafal doang. Oh misalnya nukleus, apalagi ya, nukleus, udah gitu mitokondria, apalagi plastida misalnya. Ini punya yang namanya materi genetik misalnya, tapi kamu cuman hafal doang. Bisa jadi nanti kamu ketukar gitu, kamu gak ingat lagi apa ya kemarin itu. Tapi kalau kamu tahu konsep yang namanya endosimbion, kamu bisa dengan gampang, oh ternyata tiga organel ini nih yang, atau tiga hal ini yang punya yang namanya materi genetik. Kamu cuma tahu yaudah materi genetik, tapi kamu nggak tahu asalnya gimana. Makanya itu pentingnya namanya konsep apa yang kamu pakai dalam memahami itu gitu. Karena yang namanya hafalan mah besok lupa ya kalau kamu ulang-ulangi, ya kan? Makanya yang paling penting itu juga konsep gitu. Udah gitu rumus lagi.
rumus aja itu belum tentu kamu hafal semua, apalagi kalau kamu pakai yang namanya carcep tanpa dasar. Misalnya kamu udah tiba-tiba X sama dengan A, B, C, tapi kamu nggak tahu. Atau nanti akar pangkat 3. Kamu lupa, ternyata pas lagi kamu buat C kali A per akar pangkat 3. Atau mungkin itu bukan akar pangkat 3. Udah gitu nanti carcepnya itu nggak hanya satu soal. Ini kalau tanya X, ini kalau tanya Y, ini kalau tanya Z. Ya, kamu nggak bisa ingat semuanya. Ujung-ujungnya apa pas lagi UTBK ya bingung, karena kamu nggak ingat carcepnya gitu. Sama aja dong belajarnya. Makanya dibilang itu konsep itu penting banget. Lalu, yang salah satu yang paling saya tekanin itu belajarnya itu kalau bisa per materi, per bab. Bukan per misalnya nih, ada pelajaran soal lah, SBMPTN dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Kamu pelajari nih misalnya biologi selama setahun yang 2014 itu TBK, yang 2014 full. Materinya kan ada A, B, C, D, E gitu semua. Kalau dari saya, lebih bagus kamu belajarnya per materi. Misalnya biologi. Biologinya biologi apa tuh? Saya tentang fungi. Tapi di situ semua, baik itu soal SIMA, soal SBMPTN, soal UTOL, semuanya tentang fungi. Biar apa? Biar konsep kamu lebih kuat. Biar kamu itu satu selinier belajarnya. Biar yang kamu pelajari itu lebih mendalam daripada kamu belajarnya ini satu materi. Ini salah satu kesalahan sih menurutku. Tapi kalau dari aku ya, aku kurang cocok banget nih belajar yang kayak gini. Kalau paling worth it itu belajarnya per materi. Per materi spesifik, materinya apa? Fungi kah? Apakah? Gitu. Karena itu bakal lebih nempel ke dalam otak kamu. Karena ini satu materi yang kamu ulang-ulang terus. Dibandingin 2014 ini pecah-pecah, 2015 ini pecah-pecah, seperti itu. Lalu, yang penting lagi itu mengenal kemampuan diri. Kemampuan diri itu bisa dilakukan dengan apa? Pretest. Pretest dulu tuh. Tes dulu kamunya. Kamu itu lemahnya di mana? Harus kenal dulu diri kita sendiri. Lemahnya di mana, kuatnya di mana. Jadi kita bisa akali tuh. Kayak mana mau UTBK. Jadi kalau dari saya lihat, kalau UTBK itu, kalau apalagi kalau kamu mau ngambil nih, IGM, TB. Kalau nilai minimal untuk amannya itu minimal banget 700. Kalau mau aman ya, mau ngambil yang kamu suka gitu. Apalagi tahun ini UGM salah satu yang dengan nilai-nilai tertinggi kan. Setidaknya minimal itu ada 2 subtes yang betul-betul kuat kamu pahami dalam TK dan TPS. Misalnya itu setidaknya di dalam TKA itu ada 2 subtes yang kamu bisa misalnya nyampe 800 atau 900. Tapi yang 2 lagi jangan juga jatuh kali gitu. Ya minimal lah 500 sampai 600. Jadi nilai 500 itu 500 ke 600 itu nilai rata-rata ya bisa kamu lulus, tapi mungkin akan sulit nih kalau mau dapetin ini. Jadi salah satu boosternya ya dinilai ini gitu. Kalau kamu ngambil kayak ginian ya, kalau dari saran saya harus semuanya itu harus betul-betul minimal 500 sampai 600, karena kalau kamu nanti jeblok di 300 susah naikinnya. Jadi setidaknya semuanya itu minimal 500 600, tapi di setiap 2 TK atau 2 TPS itu ada dong yang minimal 800 atau 900. Jadi kamu di 2 di TKA mana tuh yang kuat? Lebih kuatin juga lagi di situ. Misalnya kamu ekonominya nih kuat, tapi bukan berarti yang lain-lain kamu nggak pelajari samsat, itu salah ya, nggak pelajari sama sekali. Kamu pelajari minimal nilai kamu segitu, di tryout kamu minimalnya segitu lah gitu kan, rata-ratanya udah gitu, tetap kuatin di sini, pelajari lebih dalam, biar kamu punya nilai
yang jadi jargonnya gitu, yang jadi pembooster untuk kamu dapat kampus-kampus impian kamu. Lalu untuk mengerjakan soal, seperti yang tadi kita bahas itu pretest dulu. Pretest pada diri sendiri dulu untuk kenal lemah di mana, kuat di mana. Lalu seperti yang tadi juga per bab bukan per tahun ya, atau ngacak jawabnya itu menurut saya jangan deh. Apalagi kalau kamu belum betul-betul kuat konsep, bagusan konsepnya kamu pahami, lalu kamu kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan itu, tapi semua menyeluruh gitu. Kalau bisa sekalian sama soal-soal mandiri yang berupa tentang itu, jadi kamu lebih betul-betul paham konsepnya. Lalu nih, pakai timer. Ini salah satu saran yang saya dengar dari kak kelas saya yang betul-betul bagus banget. Jadi seringkali ini kita ngerjain soal itu ya udah kita kerjain aja, kita nggak tahu waktunya gitu, nggak kita lihat udah berapa lama sih kita ngerjainnya. Alhasil apa? Kita jadi lambat, terbiasa buat lambat, terbiasa tanpa waktu. Tiba-tiba ada waktu, panik, takut gitu, kayak tiba-tiba kok kencang kali gitu. Semua soal UTBK itu sebenarnya saya yakin kalau nggak ada waktunya, kayaknya bisa-bisa aja kita, bukan hal yang sulit untuk dapat 700-800 bahkan. Tapi ini kondisinya kita punya waktu. Waktu yang cukup mepet. Gimana kita mau berpikir cepat, mau apa yang kita kerjain, gimana kita hitungnya itu bisa cepat. Makanya itu pakainya itu pakai timer. Biar kita bisa tahu nih, kita itu bisa kerjain berapa soal nih dalam waktu yang ditetapkan oleh pihak LTMPT, berapa menit untuk satu subtes itu. Jadi kalau dari saran saya, kalau bisa tuh pakai timer buat ngerjain soal-soalnya. Lalu ngerjain soal itu harus dikerjakan dulu ya. Daripada kamu gini nih, kamu ngerjain dulu semua, lalu kamu cek mana yang benar, mana yang salah, lalu kamu bahas, daripada kamu lihat satu soal, kamu lihat pembahasan 2 soal, lalu kamu lihat, itu bakal ngabisin waktu kamu sebenarnya dan kurang efektif karena kamu nggak kreatif. Nanti ujung-ujungnya kamu nggak kreatif tuh ngerjain soalnya. Karena kamu kayak, ya kamu udah ada duluan nih contekannya gitu. Makanya kalau ngerjain soal itu harus dikerjakan dulu ya. Bukan ditengok-tengok pembahasannya langsung gitu. Itu menurut saya salah satu cara yang kurang baik sih kalau ngerjain soal. Nanti kamunya jadi tergantung gitu sama pembahasan. Padahal kan UTBK bahkan kamu nggak tahu pembahasannya. Harus dari otak kita sendiri. Makanya ngerjainnya itu harus dikerjakan dahulu. Dan dengan cara seperti ini kamu bisa tahu kemampuan kamu udah sampai mana. Lalu ngerjainnya itu pakai target, kayak yang tadi dibilang. Targetnya itu apa sih? Biar kamu tuh lebih termotivasi. Harusnya kamu itu udah benar berapa sih? Kalau di tanggal sekian ini, harusnya ini aku udah bisa berapa soal nih jawabnya. Harusnya aku udah kayak mana gitu. Harusnya di tanggal sekian ini aku udah harus hantamin tuh, udah harus selesai tuh 10 soal tahun 10 tahun terakhir soal-soal UTBK. Harusnya sih udah selesai. Itu kamu mau tahu mau targetin itu kapan selesainya. Jangan ya udah yang penting dikerjain gitu. Kamu nggak tahu kamu udah sampai mana. Tahu-taunya udah mau UTBK, ya kan? Lalu ikutin tryout berkala. Salah satu manfaat yang saya lihat dari tryout ini melatih apa ya? Lebih kemampuan otak kamu berpikir dalam waktu yang lama gitu dan langsung sekaligus gitu. Jadi ada nih tryout yang dia per subtes, tapi per subtes ini bisa kamu tinggalin gitu. Itu kalau bisa sih jangan ya. Kalau bisa ngerjain itu langsung satu deret gitu semua yang betul-betul full dari awal sampai akhir. Jangan per subtes kamu tinggalin 1 jam lagi kamu ngerjain subtes kedua. Karena salah satu fungsi tryout itu ya buat melatih otak kamu ini. Nanti di subtes terakhir itu kamu nggak capek duluan gitu, udah masih sanggup gitu berpikir. Kalau kamu buatnya per subtes, besoknya kamu kerjain subtes berikutnya, ya kamu susah gitu kan.
ya kamu nggak tahu seberapa sebenarnya kemampuan otak kamu, apalagi di subtes-subtes terakhir nanti yang ngerjainnya. Takutnya nanti di subtes-subtes terakhir itu ya nilai kamu bakal jeblok karena kamu udah capek duluan ngerjainnya. Apalagi waktu per subtesnya itu paling cuma sekian detik atau sekian menit. Jadi perlu banget tuh ikutin triad berkala yang aku bilang tadi, itu membantu kamu untuk terbiasa mengerjakan soal yang cukup banyak, harus waktu yang cepat, tapi banyak gitu. Dalam waktu yang panjang nih kamu berpikir. Bayangin itu sekitar 3 jam kalau nggak salah. Dalam waktu beberapa jam kamu harus terus berpikir seperti itu. Lalu kita lanjut ke cara buat jadwal belajar pribadi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ini lebih yang ke jadwal belajar saya ya. Ini pertama jadwal mingguan. Kalau saya biasanya buat jadwal itu sebenarnya ada harian, mingguan, lalu bulanan. Kalau tahunan berarti apa sih namanya? Kalau kita biasanya per tahun itu ya biasanya ada buat lah apa-apa aja mau kita capai. Tapi itu saya kurang buat sih. Tak kenapa kak, saya lebih nggak pernah suka buat yang per tahunan, goals tahun ini apa, seperti itu. Resolusi. Oh iya, resolusi. Kalau tahunan namanya resolusi. Ini saya kurang, tapi biasanya saya lebih paling suka itu mingguan. Biasanya saya buat itu mingguan. Kenapa? Karena lebih terstruktur gitu. Kenapa? Misalnya gini nih, kalau saya biasanya buat tuh Senin itu kita misalnya belajarnya tuh funginya itu biasanya saya pecah lagi, saya lihat kemampuan saya, apakah di fungi ini apa yang mau saya kerjakan gitu, soalnya kah. Begitu kalau soal kapan, soal UTBK, soal SIMA, soal utul, soal apa gitu kan, atau kan konsep gitu. Saya biasanya saya pecah lagi, misalnya ini fungi. Kalau misalnya satu hari ini saya betul-betul libur, ya saya bisa jadi kerjaan konsep plus soal-soal. Tapi biasanya saya buat seperti ini. Mungkin ada dari kamu yang mungkin dia itu orangnya cepat bosen. Kalau satu hari cuman belajarnya fungi doang ya bosen dong. Ya, bisa jadi kan kayak gitu. Kalau saya, biasanya dari saya lebih ke satu-satu full gitu kan per hari. Misalnya ini peluang, fluida, koloid. Satu-satu hari itu apa? Karena itu jadi pertanggungjawaban buat saya. Masa satu harian nggak bisa bahas fungi doang? Kayak gitu, kalau dari saya biasanya seperti itu. Tapi mungkin ada dari kamu yang fungi, tapi nggak bosen nih kalau cuma belajar fungi doang. Harus belajar peluang juga. Harus belajar fluida juga, habis bosan nanti belajar fluida lagi. Ini kayak mana gitu kan? Ya balik lagi sama juga, kamu harus buat target. Fungi itu misalnya kalau kamu satu harian ini ya mungkin nggak bisa sampai nih konsepnya semua kamu pelajari, mau mendalam gitu kan. Bisa jadi nih untuk satu hari ini, apalagi kan nanti kamu kelas 2 ini bakal padat nih. Apalagi di semester 2, wah nanti di semester 2 itu cuman bentar banget rasanya sekolah. Habis itu udah ujian akhir lah, ujian praktek lah. Pokoknya banyak banget nanti tiba-tiba ujiannya itu udah full banget. PR, udah pokoknya padat lah jadwal. Funginya mungkin karena kayak gini belajarnya banyak ya pecah. Misalnya funginya tuh mungkin askomikota, basidiomikota cuman. Ya kayak gitu kan. Udah gitu peluangnya ini mungkin cuman peluang kamu bahasnya misalnya soal peluang tentang yang UTBK doang, UTBK 2021 yang bahas peluang misalnya, cuman itu doang. Atau mungkin fluidanya itu nanti kamu cuman bahasnya fluida yang statis, mungkin. Seperti itu, jadi pecah-pecah lagi. Kamu maunya targetnya apa? Tapi ingat, buat target, jangan asal-asal belajarnya aja. Lalu biasanya kalau bisa sih saya buatnya di Sabtu itu try out.
Saya selalu sempetin satu minggu itu sekali tryout bebas. Ada banyak banget kok tryout yang gratis di luar sana. Bahkan yang dari tadi saya sebutin, Pahamifa itu nanti setahu saya kalau kamu pakai aplikasinya itu nanti kamu ada kesempatan 3 kali atau 2 kali gitu tryout. Atau 2 kali ya. Udah gitu nanti kamu coba itu follow Instagram, banyak-banyak follow Instagram. Situ banyak banget yang nyediain tryout. Kalaupun berbayar, itu sampai saat ini yang paling saya tahu, paling mahal ya 25.000. Ini udah yang saya tahu paling mahal. Biasanya kalau Pahamifa yang saya tahu itu 20.000. Kalau ada promo-promo misalnya beli sekian tryout nanti bakal apa, bakal lebih murah atau sama-sama kawan, wah itu lebih bagus dicoba. Biasanya misalnya kamu belinya itu kalau Eduka ya, saya tahu biasanya kamu belinya bisa 5 orang, dia harganya nanti jadi kurang. Wah, coba aja ajak teman kamu, tapi kalau bisa mau kayak manapun keadaannya sekali seminggu itu try out buat evaluasi ke kamu. Dan seperti yang tadi saya bilang, itu melatih otak kamu untuk menghadapi the real of ujian itu kayak mana. Dan ingat, harus jujur. Ini nih paling penting nih selama tryout. Untuk apa kamu tryout tapi contekan kiri kanan? Kamu buat rumus kiri kanan. Tahu-taunya kan kamu UTBK nggak ada rumus kiri kanan kamu. Ya kan? Jadi jujur. Dengan ini kamu harus terpaksa tuh menghafal. Secara tidak langsung otak kamu itu harus memaksa kamu untuk menghafal itu gitu. Udah gitu memaksa kamu untuk menghadapi ya gimana belajar yang tadi, gimana cara ngerjain soal itu dalam waktu berapa jam tapi harus tak fokus, stay fokus terus gitu. Biasanya kita ada yang 1 jam aja belajar intens, udah gitu udah habis itu udah nggak fokus lagi. Ini kan gak ada cerita, kamu harus betul-betul dari awal sampai akhir kamu fokus terus. Lalu minggu itu kalau saya lebih ke evaluasi dan istirahat sih, istirahat, main-main. Lalu biasanya itu saya juga buat di minggu itu, atau ada saya buat satu hari gitu, saya buat lebih yang ke mengerjakan sisa dari 1 minggu ini. Jadi saya nggak full dari Seninnya lagi lanjut, tapi itu tergantung ya, tergantung. Saya kadang buatnya ini satu minggu full 3, baru minggu terakhirnya tuh yang ngerjain sisa dari yang ini. Karena saya selalu buat kolom hasil. Kenapa? Karena untuk mencek apakah ada dari 1 minggu ini yang nggak saya kerjain full. Itu buat nge-track ada nggak yang kamu kerjain itu full. Jadi saya selalu buat evaluasi itu hasil, dimana misalnya Fungi ini kalau dari saya udah terpelajari, saya semua konsepnya saya checklist. Terus di bagian peluang, saya buat targetnya tuh misalnya kerjain soal ini sampai ini. Ternyata saya nggak selesai tuh kerjanya. Saya buat di hasil, mana yang negatif, mana yang positif. Lalu nanti akan ada minggu di mana saya 1 minggu itu full untuk evaluasi, mengerjakan sisa-sisa dari yang ini gitu. Jadi 1 bulan itu udah harus saya kerjakan semuanya. Pokoknya nggak ada cerita sama saya 1 bulan itu ini target udah harus saya buat. Makanya biasanya saya selalu buat itu per 3 minggu duluan. Saya lihat dulu, ini banyak nggak sih yang itu yang nggak selesai. Kalau banyak, berarti saya nggak bisa buat di minggu terakhir ini banyak pembelajaran lagi. Saya udah harus sisihkan sedikit biar untuk menyelesaikan sisa dari sini. Yang paling penting 1 bulan itu semua target saya selesai. Kayak gitu, tapi itu balik lagi ke kamu. Gimana kamu bagusnya, tapi kalau dari saya saranin banget ini harus ada hasil. Penting evaluasi, gak hanya buat jadwal-jadwal tapi kamu gak evaluasi kamu udah kurangnya di mana, mana yang belum gitu. Dan kalau bisa sisakan waktu di mana untuk jaga-jaga. Bisa jadi nih hari Kamis kamu udah cara yang nggak bisa yang buat kamu nggak bisa pelajari koloid. Tapi kalau kamu udah buat full di sini, mau kapan lagi kamu pelajari ini kan? Makanya kalau bisa buat waktu di mana kamu mengerjakan sesuatu yang kamu nggak selesai kerjain karena suatu hal.
untuk menjaga-jaga itu nggak selesai gitu. Lalu jadwal harian, kalau saya buat per minggu aja, misalnya satu hari ini saya mau belajar fungi, tapi saya nggak punya jadwal gitu. Jadi satu harian itu bisa jadi nih, kalau saya ya, apalagi saya orangnya dari jam 8 nih sampai jam malam nanti, bisa jadi itu sampai pokoknya udah sampai agak larut gitu, saya masih santai-santai, cuman fungi kok, karena saya nggak pecah apa yang mau saya kerjain. Makanya harus kita pecah nih kak, ini penting banget sih, apalagi untuk kamu yang bakal ngadapin jadwal yang padat, penting banget buat ini akan dikerjakan, sedang dikerjakan, sudah dikerjakan, dan ini bagus juga untuk kamu buat PR-PR kamu juga, harusnya dibuat juga kayak gini, jadi kamu tetap stay tahu PR-PR mana yang akan kamu kerjakan, sedang dikerjakan, sudah dikerjakan. Untuk segala aktivitas penting sebenarnya, bukan hanya untuk UTBK, untuk buat 3 poin ini. Ini untuk nge-track kamu itu udah sampai mana, gitu. Lalu untuk aplikasi pembuat jadwal, 2 aplikasi yang sangat saya sarankan, pertama Notion, Google Calendar. Notion ini bisa kamu download, ini ada di Windows dan juga MacBook juga bisa mendownload Google Calendar. Ini gampang banget. Ini siapa sih yang nggak tahu dari Google? Dan apa ya, kalau kamu buat ini, menurut saya ini sangat mudah dibuat sih. Kayak sangat mudah untuk kamu membuatnya. Buat jadwal di sini, udah gitu nanti bakal ada alarm gitu yang ngingatin, oh kamu jam sekian harus kayak gini. Dan bisa juga di smartphone. Jadi kamu gampang gitu, nanti akan ada alarm gitu kayak ngingetin gitu kan, oh kamu harus kerjain ini gitu, nanti akan ada getaran gitu, getar buat, tapi kalau kamu buat modenya getar ya, nanti kamu bakal tahu, oh aku harus kerjain ini untuk membuat kamu lebih stay tahu apa yang mau kamu kerjakan satu harian itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Jika ada pertanyaan, saran, dan usul ide konten, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel ini. Thank you. Terima kasih untuk semuanya.